Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib Al-Baiz, NIM 19112630 dari Prodi S1 Informatika 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi untuk UAS semester 2 ini. Lanjut saja ke soalnya. Soal nomor 1 yaitu sebutkan 3 contoh deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Untuk cerita nomor 1, semisal inti dari ceritanya gini. Semisal ada satu orang penulis. Nah, terus ada 2 orang temannya lain bertugas mendiktekan hasil diskusi yang sudah selesai dikerjakan. Dan juga harus diketik. Jadi ada ditulis, ada diketik. Ketika 2 orang pendikte itu bersamaan mendiktekan hasil diskusinya, maka notulis akan kesulitan atau kebingungan dalam memilih salah satu yang harus dikerjakan, misalkan ditulis dulu atau diketik dulu, karena tidak mungkin itu berjalan dengan bersamaan. Untuk contoh nomor 2, yaitu semisal ada konser di Amikom, semisal konser apa yang mewah, Taylor Swift diundang, Amikom mengundang Taylor Swift. Nah, kemudian Taylor Swift di latar Amikom. Semisal latar Amikom itu penuh dengan pagar. Nah, kemudian konser itu selesai dan banyak orang yang mau keluar dari konser tersebut. Nah, tetapi pintu yang dibuka di konser itu cuma satu, kan tidak mungkin keluar bersamaan dan hanya bisa berdesak-desakan karena saking inginnya untuk keluar. Nah, kalau tidak ada yang mengalah, berarti itu disebut deadlock. Untuk yang ketiga, deadlock dapat dianalogikan lagi seperti kelas Informatika 01. Sebanyak 63 orang semisal melaksanakan UTS mata kuliah sistem operasi. Nah, kemudian dalam 63 orang itu hanya membawa 1 pulpen. Nah, terus pulpen tersebut jadi rebutan karena ingin cepat-cepat untuk memakai pulpen tersebut. Jadi itu juga dinamakan deadlock. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, buatlah resource allocation graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock atau tidak deadlock. Untuk yang pertama kita membahas ke deadlock dulu. Deadlock dari sistem ini misal gini. Ini R2 mengalokasikan ke P1 menuju R1 menuju ke P2. Nah, dari R2 juga mengalokasikan ke P2 mengalokasikan ke R3 menuju ke P3 mengalokasikan ke R2. Nah, jadi itu yang disebut deadlock. Kalau semisal P3 ini tidak, nah P3 ini yang seperti yang tidak deadlock kayak gini. Nah, P3 nya ini tidak mengaitkan apa-apa, maka tidak akan terjadi deadlock. Kemudian untuk yang R, mengapa P1 ini ke R1 tidak deadlock? Karena R2 mempunyai hubungan ke P1, kemudian ke P1 mempunyai hubungan ke R1, karena itu cuma ada 2
jadi bisa berganti-gantian. Kalau yang ini tidak bisa bergantian, sudah ke P1, sudah ke P2, ada yang masuk lagi dari P3. Jadi seperti contoh tadi, jadi tidak bisa saling bersamaan. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 sedikit membingungkan, tapi tidak apa-apa. Diketahui pack reference string 123, 1234, 215, 623, 763, 21236. Berapakah banyak peg fault yang akan terjadi untuk algoritma peg replacement, LRU replacement, FIFO replacement, optimal replacement dengan asumsi 3 dan 4 frame. Oke, untuk yang pertama kita ke LRU 3 replacement 3 frame, LRU replacement 3 frame. Nah, ini untuk angkanya di yang di atas ini. Kemudian kita mencari angka yang paling pertama dulu. Misal angka ini paling pertama. Jadi di LRU itu sistemnya gini. Carilah angka yang tidak akan dipakai lagi di angka berikutnya. Jadi semisal gini, 1 di sini 1, terus ini 1, ini tidak ada apa namanya, ini di sini nanti fault, hasil di sini fault. Nah, terus di sini 2, 1 hasilnya fault karena 2 belum diinputkan sebelumnya. Kemudian CPU menyuruh kita untuk melakukan 3, mengalokasikan 3. 1, 2, 3, di sini fault karena 3 dari tadi belum ada. Nah, 4, langsung ke 4. Nah, di 4 ini kita mengganti di sini fault, karena di sini sudah ada apa? Karena dari tadi di sini tidak ada 4. Nah, dan muncul 4 di sini, maka kita alokasikan ke angka yang sudah banyak, ke angka yang paling sering digunakan. Maaf, tadi sini paling sering digunakan harusnya 4 di sini kita seharusnya di sini 1, maka kita ganti 4, kemudian 2, 3 sama di sini fault hasilnya, dan 2 ini hasilnya benar. Jadi ntar hasilnya 4, 2, 3. Nah, kemudian yang 1 ini hasilnya fault karena tadi di sini kita ganti 4, kemudian dipindahkan ke nomor 3 karena nomor 3 tidak akan digunakan, masih jauh digunakannya di sini. Oke, begitu. Dan seterusnya gitu. Nah, kita lanjut yang ke LRU 4 frame. Ini LRU 4 frame. Konsepnya hampir sama seperti LRU 3 frame. Di sini kita tinggal menambahkan satu tabel di sini bawahnya. Ini 3, ini 4. Konsepnya bersama, kita masukkan 1, terus 2, di sini fault, nomor 1 ini fault, nomor 2 ini fault, nomor 3 ini fault, nomor 4 ini masih fault. Nah, yang dikosongkan sini hasilnya benar. Hasilnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, benar. 1 di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian nah, untuk yang ini 5 belum diinputkan. Kita disuruh komputer 5, karena 5 belum diinputkan, jadinya kita masukkan angka 5 di sini menggantikan angka 4 karena angka
masih akan jauh digunakan, bahkan mungkin tidak digunakan sama sekali. Nah gitu, dan seterusnya. Kita lanjut sekarang ke Vivo. Vivo 3 frames. Maaf, belum saya kasih ini apa namanya di sini. Untuk Vivo 3 frame, Vivo terbilang sangat mudah karena Vivo ini cara mengalokasikannya gampang. Jadi gini, di sini satu di sini satu, terus habis itu maka di sini fault hasilnya 2, di sini maka masih hasilnya fault 3, di sini mestinya hasilnya fault. Nah 4, untuk 4 kita ganti ke nomor yang paling sering digunakan dari tadi yang paling sering adalah 1. Nah gitu. Jadi di sini harusnya ada, jadi langsung di sini dialokasikan 4 2 3. Kemudian 2 sudah diinputkan, jadinya 4 2 3 sama. Terus 1 tadi kita udah inputkan, tetapi dihapus digantikan oleh alokasi 4. Nah lalu 1 akan dipindah ke yang paling sering digunakan lagi, nomor 2 sih paling sering digunakan. Nah dan seterusnya sampai habis Vivo itu. Vivo 4 frame sama seperti 3 frame, cuman kita beda tabel di sini, dan memasukkannya juga sama. Sini 1, di sini 1 masih fault. Sini 2 1 2 karena belum ada di sini jadi fault. 3 1 2 3 karena belum ada di sini, belum ada di sebelumnya jadi fault. 4 1 2 3 4 karena 4 belum ada di sebelumnya jadi fault. Itu seterusnya. Cara menggantinya 5 1 paling sering digunakan, jadi kita ganti 5. Oke, ganti 5 dan seterusnya. Nah sekarang yang optimal 3 frames. Optimal 3 frame tuh cari angka yang tidak akan digunakan lagi, yang lama tidak akan digunakan lagi. Salah satu sini sudah paham ya, sini ya 3. Nah kemudian 1 2 4 belum ada. Nah 4 yang paling kecil digunakan, maksudnya paling kecil, maaf tadi salah, maksudnya paling kecil itu di sini kan 1 paling banyak. Nah 3 cuma 1 kali, ya udah kita ganti langsung 4 gitu. Nah dan seterusnya, ini 3 frame dan ini 4 frame, sama saja alokasinya, tinggal ditambah tabel. Begitulah presentasi dari saya tadi. Apabila masih ada kesalahan dalam menginputkan sesuatu, dalam memasukkan sesuatu, harap dimaklumi, saya masih belajar. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.